Tuhan. Semua sudah dapat kedudukan? Kalau belum, ada berapa kedudukan di depan sini? Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Halo, apa kabar hari ini? Semua bahagia, semua sukacita ya? Harus ya, harus semangat, harus sukacita. Jangan izinkan masalah merebut sukacita saudara. Masalah itu anggap aja PR yang harus diselesaikan. Saya dosen, jadi dulu saya suka, biasalah kita kan kalau sebelum mata kuliah pertama itu kan kita kasih silabus dengan segala aturan main, harus buat ini, buat itu, buat paper, buat macam-macam. Biasanya mahasiswa, ya banyak sekali PR-nya katanya. Saya bilang begini, saya mau tawari kalian tanpa PR, tanpa ujian, tanpa paper untuk mata kuliah ini. Wah, senang, tapi tanpa nilai. Loh, kok nggak ada nilai Pak? Loh, apa mau dinilai? Kalian nggak ada PR-nya. Nah, itulah hidup saudara. Jadi semakin banyak PR-nya, itu menunjukkan mata kuliah itu bermutu. Semakin saudara punya banyak masalah, berarti saudara berkualitas. Benar nggak? Berarti saudara dikasih PR banyak, karena Tuhan tahu saudara sanggup menyelesaikannya. Hari ini saudara, saya akan ajak kita belajar dari firman Allah. Ada banyak hal yang menarik dalam Alkitab kalau kita mau belajar saudara. Dan memang Alkitab itu berisi kisah-kisah di masa lalu, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya nubuatan yang belum terjadi. Tujuan dari semuanya dikatakan oleh firman Allah adalah untuk mengajar kita, atau untuk kita belajar sesuatu, bahwa pernah terjadi di masa lalu dan Tuhan menyelesaikannya bagi mereka. Dengan kata lain, kalau di masa lalu Tuhan menyelesaikan bagi mereka, maka Tuhan yang sama akan menyelesaikannya bagi kita. Hari ini saudara, kita coba belajar pertolongan yang tertunda. Wow, tertunda, pertolongan yang tertunda. Apa maksudnya ya? Kok ada pertolongan yang tertunda? Kadang-kadang saudara, kita nggak sabar dalam hidup ini. Kita merasa bahwa kalau kita butuh hari ini, maka harus hari ini diselesaikan. Kalau yang kita minta hari ini, maunya hari ini juga diberikan. Kalau tertunda dia, kita bisa mengatakan, saya nggak perlu lagi, saya perlunya kemarin. Tapi kita mau belajar dari Alkitab, apa yang saya maksud dengan pertolongan yang tertunda? Kita baca dalam Yohanes pasal 11 ayat 1-3. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara, jelas di sini dikatakan bahwa ada hubungan istimewa antara Yesus dengan keluarga ini, Maria dan dua adiknya Marta dan Lazarus. Bahkan Maria ini pernah meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Bahkan kalau saudara masih ingat, di rumah Marta dan Maria juga Yesus pernah singgah dan Marta sibuk melayani Yesus. Sementara Maria cuma duduk dekat Yesus dan mengobrol dengan Yesus. Marta protes, Tuhan, apakah enggak peduli kalau saudaraku enggak bantu aku kerja? Tapi Yesus katakan, Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Ini bahasa, tapi Maria memposisikan diri pada posisi yang sangat penting, itu dia mendengarkan saya bicara. Saudara-saudara, ini menunjukkan kedekatan. Tetapi yang jadi persoalan adalah adik laki-laki mereka yang namanya Lazarus sakit. Sehingga kedua adik kakak ini mengirim orang bertemu dengan Yesus untuk menyampaikan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara, biasa, sangat manusiawi, untuk menarik simpatik orang, kita selalu mencari apa istilah yang kira-kira
bisa membuat orang ini tersentuh, kan begitu. Nah, kalimat di sini, dia yang engkau sakiti, dia yang engkau kasihi sakit. Kok yang engkau sakiti? Aduh, kayaknya ngantuk saya di mimbar ini. Dia yang engkau kasihi sakit. Saudara-saudara, sekali lagi ini manusiawi sekali. Kalau kita ingin datang pada seorang untuk menggerakkan hatinya, biasanya kita perkenalkan siapa yang mau dibantu. Bapak masih ingat yang dulu-dulu yang pernah nolong Bapak bawa tas Bapak itu loh. Nah tiba-tiba sekarang Pak, dia sedang sakit. Misalnya, oh iya saya datang. Kan kira-kira begitu. Saudara biasa, dia yang kau sakiti, yang kau kasihi sakit. Kok salah terus mulut saya ini? Kayaknya saya apalagi tersakiti ya. Atau ada yang sedang tersakiti di sini. Gimana ya? Dia yang kau kasihi sakit. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, menarik. Tapi di sisi lain, sebenarnya saya ini pernah sampaikan dalam renungan kita waktu doa Jumat ya. Cuma waktu itu saya kasihkan sedikit aja. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa, kalau saya dikasihi Tuhan, kenapa saya punya masalah ya? Kalau saya dikasihi Tuhan, kenapa saya ini? Kalau saya dikasihi, saudara-saudara, saya ambil satu contoh begini. Kadang-kadang bisa terjadi dalam sebuah keluarga, seorang anak yang sering disuruh orang tuanya dianggap dia nggak disayang. Tapi bagi saya, kalau anak sering saya suruh, justru karena saya sayang dia, betul nggak? Setuju orang tua? Anak-anak dengar nih. Kalau sering disuruh berarti kamu tuh disayang, percaya sama kamu. Nggak pernah disuruh, hati-hati. Coba lihat di kartu keluarga. Kok saya nggak pernah disuruh lagi bilang, Pak, Mah, coba lihat kartu keluarga Mah, nama saya masih ada nggak? Cek segera. Tapi kalau sering disuruh, yakinlah. Saya kembali saudara, ini hanya supaya nggak ngantuk aja. Dia yang kasih sakit. Nah kemudian lihat, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dan Yesus itu memang ngaku, iya saya mengasihi kalian sekeluarga. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Hah? Katanya dikasihi. Dengar kabar dia sakit, kok sengaja nggak mau datang. Sengaja masih tinggal 2 hari lagi. Seandainya saudara katakanlah punya hubungan istimewa dengan saya karena dekat sering ngobrol. Tiba-tiba saudara katakan atau saudara suruh utusan ke saya, Pak Pendeta masih kenal Denny yang suka duduk di depan ngalangin orang lain. Ini Denny depan. Dia worship leader Bapak kan. Oh iya saya kenal. Dan sejak dulu saya kenal dia. Pak dia sakit. Terus saya sengaja, ya, tapi nggak mau datang ke sana. Sengaja pergi ke tempat lain. Kira-kira gimana Den? Masih mau jadi WL? Sengaja loh ini. Ya sengaja tinggal 2 hari lagi. Kadang-kadang kita pikir kok begini ya, itulah hidup. Bukankah kita pengen, ini urgent, mendesak. Kalau nggak datang, end. Tapi sengaja 2 hari lagi. Saudara, kadang-kadang ada banyak hal-hal yang sulit kita pahami di Alkitab, tapi itu terjadi. Tapi ternyata itu dalam programnya Allah, dalam kendalinya Allah. Dan Tuhan punya rencana di balik semuanya. Mengapa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi? Kalau saudara baca keseluruhan pasal ini, bahkan ketika Yesus sampai di rumah mereka, kondisinya Lazarus udah 4 hari mati dan sudah dikuburkan. Sudah 4 hari dan sudah dikuburkan. Saudara, sebenarnya Yesus bisa saja berkata, aduh maaf saya nggak sempat ke sana. Tapi saya akan ngomong dari sini dia akan sembuh. Karena memang kan saudara mesti ingat satu peristiwa. Satu ketika seorang perwira datang kepada Yesus dan mengatakan, hamba saya sedang sakit. Tuhan hamba saya sakit. Tapi kita semua kata, yuk oke saya akan ke rumah.
Apa kata perwira itu? Saya nggak layak menerima Tuhan di rumah saya. Katakan saja sepatah kata, pasti hambaku sembuh. Betul? Dan Yesus katakan, jadilah padamu seperti imanmu, hambamu sembuh. Pada saat Yesus ngomong, ternyata dia dapat kabar, hambanya juga sembuh di rumah. Kenapa bukan hal itu dilakukan Yesus untuk Lazarus? Kalau memang Yesus nggak mau datang. Kenapa? Tapi Yesus tidak ngomong begitu dan tidak segera datang, tapi masih memilih tinggal 2 hari lagi dengan sengaja. Saudara-saudara, kenapa? Kenapa? Saya ingin kita mulai belajar bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tuhan seringkali pakai cara-cara yang di luar nalar kita, saudara. Bahkan seolah-olah kesannya kok mempermainkan perasaan kita. Tapi ini cara Tuhan. Tuhan berdaulat mau buat apapun dan kapanpun. Karena itu hari ini kita mau belajar. Mengapa Tuhan Yesus menunda? Mengapa enggak bersegera? Mengapa? Yang pertama adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dalam ayat 4 dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, kadang orang berkata, loh kok dia bilang gak bawa kematian? Berarti Yesus gak tahu dong kalau akhirnya Lazarus mati. Kok dia bilang gak bawa kematian? Berarti dia gagal dong. Dia bilang gak bawa kematian. Saudara-saudara, kalau baca ayat berikutnya, istilah Lazarus sedang tidur. Betul? Karena apa? Yesus konsisten dengan Alkitab. Orang mati hanya 1 kali. Itu kata Alkitab. Karena faktanya adalah walaupun Lazarus sudah mati dan bangkit, akhirnya mati lagi. Enggak selamanya hidup kok. Makanya Yesus katakan dia sedang tidur. Nanti kita lihat, saudara. Tapi kembali. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya apa? Sebab oleh penyakit ini kamu akan lihat siapa saya. Kamu akan mengenal siapa saya. Amin, saudara. Jadi saudara, dalam satu masalah yang sangat serius, justru Tuhan bisa gunakan itu untuk kita mengenal siapa Tuhan. Untuk kita mengenal siapa Tuhan. Sebenarnya wajar sekali, saudara, kalau ada masalah yang berat yang kita hadapi dan ada orang sanggup menyelesaikannya, pasti kita berarti orang ini orang hebat, betul nggak? Karena masalah ini cukup serius, cukup berat. Nah, ini masalah kematian. Kenapa dikatakan supaya oleh penyakit itu, maaf nyangkut, supaya oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Kenapa, saudara? Sekali lagi saya katakan, supaya orang kenal siapa sih Yesus, yang waktu itu masih jadi bahan perdebatan di masa Yesus. Gak mudah untuk melihat, untuk mengenal Yesus hanya dengan perbuatan. Masih perdebatan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, imam-imam dan berbagai kelompok tetap menyepelekan Yesus. Tapi katakan apa? Saya sengaja tinggal 2 hari supaya lewat penyakit ini kalian kenal siapa saya. Amin, saudara. Jadi ketika kita punya masalah yang sangat serius, Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan bisa izinkan supaya semakin kenal siapa Tuhan kita. Kalau masalah-masalah yang biasa, kalau hanya masalah sakit sembuh udah setiap hari Yesus lakukan kok itu. Tapi bagi orang yang dikasihinya tadi ini, Tuhan ingin buat spesial. Makanya masalahnya juga spesial. Jadi kalau saudara dapat masalah yang gak biasa, gimana? Walaupun gak enak. Tapi saudara, kalau tetap percaya pada Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan hadir dalam kondisi seperti itu. Sehingga satu ketika saudara katakan, benar-benar kalau bukan Tuhan gak mungkin. Karena itulah yang kedua, mengapa Yesus menunda supaya kita belajar percaya.
Dikatakan dalam ayat 14-15, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ini karena ketika tadi dikatakan Lazarus sedang tertidur, murid-murid katakan, loh kalau tidur ngapain harus ke sana, dia kan bangun sendiri. Yesus katakan terus terang, enggak, dia sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Saudara, ini agak bertentangan dengan maunya Marta dan Maria. Lihat, ketika sampai di kampung itu kan Marta langsung berlari mengejar dia. Dia kata apa? Seandainya engkau ada di sini 4 hari lalu, pastilah saudaraku tidak akan mati. Maria juga katakan hal yang sama. Seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tapi Yesus katakan, syukurlah aku nggak ada. Halo. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kalau saudara ini Marta atau Maria, syukur. Masih udah lupa ya, aku kasih kau makan. Ayo. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Padahal Marta katakan, seandainya engkau ada waktu itu, gak akan mati. Maria katakan, seandainya engkau gak akan mati. Syukurlah aku gak ada waktu itu. Ya ampun. Ini kata-kata penghiburan tuh apa ini? Gimana saudara? Ketika saudara punya masalah dan masalah sudah terkubur karena memang gak ada jalan keluar. Karena waktu itu kan akhirnya Lazarus sudah dikubur, bahkan dikatakan sudah 4 hari. Makanya mereka katakan masalah sudah gak ada, kehadiran seolah udah gak ada waktu lagi. Kami perlu engkau kan 4 hari lalu. Seandainya engkau datang tidak akan terjadi seperti ini. Tapi saya katakan syukurlah aku gak hadir. Gimana perasaan saudara? Sudah terkubur, sudah kadaluarsa, sudah selesai, sudah gak ada apa-apanya lagi. Tapi saya katakan syukurlah aku gak ada. Karena apa? Supaya kamu belajar percaya. Artinya apa? Itu kan menurut kamu, kalau aku hadir di sini nggak akan mati. Itu menurut kamu. Syukurlah aku nggak hadir, supaya aku tidak melakukan seperti maunya kamu. Bisa ditangkap saudara? Sebab kalau aku hadir pada masa itu, kalian katakan, coba lihat Yesus, kami minta datang dia. Itu gara-gara syukurlah dia mau datang. Syukurlah orang ini mau saya utus ke sana dan ngomong sama Yesus. Makanya Yesus datang. Teori ini semua dibubarkan Yesus. Artinya apa? Yesus ingin katakan, saya datang bukan karena perintah si A, bukan karena perintah si B, bukan karena permintaan kamu. Karena yang kamu mau saya sengaja izinkan mati. Supaya kamu belajar percaya. Artinya apa? Tuhan tidak mau didikte saudara. Jangan pernah mendikte Tuhan. Secara jujur saudara, saya beberapa kali katakan sama kita, memang kita doa, tapi doa kita tuh ngajarin Tuhan. Doa kita tuh ngajarin Tuhan. Tuhan tolonglah, gerakkan hati dia Tuhan. Supaya ketika besok aku ketemu dia Tuhan, dia mulutnya lembut sama aku. Wajahnya wajah menyenangkan Tuhan. Bila perlu traktirnya aku makan siang. Waduh. Kita mulai ajari Tuhan. Memang Tuhan karyawan saudara. Akhirnya saudara, ketika terpenuhi saudara katakan, nah doa yang benar adalah kita harus jelas sama Tuhan. Perintahkan Tuhan. Wow, enak banget perintah Tuhan. Saudara, bagi saya begini. Cukup saya dengan sepenuh hati mengatakan, Tuhan ini masalahku. Ini kan sudah sampai. Dia yang engkau kasih sakit. Selesai. Kenapa semua? Seandainya dulu kau datang. Seandainya 4 hari lalu engkau ada di sini. Seandainya. Enggak perlu berandai-andai.
Itu kan andai-andai milik saudara. Maka saya katakan syukur aku nggak datang. Supaya kamu belajar percaya. Artinya apa? Supaya kamu belajar. Kalau sudah menyampaikan masalah kepadaku, ya sudah, aku yang akan menyelesaikannya bagimu. Dengan caraku. Amin saudara. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Menyerahkan masalah kepada Tuhan. Mau kapanpun Tuhan menyelesaikannya. Itu urusan Tuhan. Kadang-kadang kita diminta Tuhan untuk bersabar juga saudara. Jangan pernah katakan, sudah mati, udah terkubur, udah ini. Itu kan kata saudara. Bagi Yesus, sama gampangnya menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Setuju? Sama gampangnya. Dan bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Tidak ada andai-andai untuk Yesus. Yesus yang paling paham kapan harus menyelesaikannya bagi saudara. Yesus yang paham, bukan saudara. Saya pernah dengar kesaksian orang yang mengatakan, saya sudah lupa sebenarnya kalau saya pernah berdoa pada Tuhan minta sesuatu. Saya sudah lupa, ternyata Tuhan jawab doa saya. Padahal saya sudah melupakannya. Saudara-saudara, tapi syukurlah katanya, ternyata Tuhan jawab pas saya sedang membutuhkannya. Saudara-saudara, Tuhan paling tahu saudara. Tuhan paling tahu. Itu yang kedua. Supaya kamu belajar percaya. Yang ketiga. Apa itu? Supaya menjadi kesaksian. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat 45-46. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Saudara tahu orang Farisi siapa? Orang yang paling tidak suka dengan Yesus. Tapi sengaja ada orang cerita kepada orang itu. Biar kamu tahu, Yesus bangkitin orang mati. Orang Farisi yang gak suka. Tapi mereka melihat fakta. Bahwa Yesus melakukan hal yang di luar pikiran mereka. Saudara simpel aja begini. Ketika saudara punya pergumulan, ketika saudara punya persoalan, pasti ada orang yang happy. Yaitu orang yang tidak suka pada saudara. Bahkan dia berharap barangkali masalah itu buat saudara bangkrut. Atau masalah itu semakin serius. Dan saudara mulai terjerembab dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan selesaikan bagi saudara, itu akan membungkam dia. Dan itu jadi kesaksian. Dan saudara bisa berkata, Yesus lakukan hal yang ajaib bagi saya. Saudara saya ingin, dan di Alkitab itu sebenarnya kita didorong. Kalau saudara punya pengalaman yang sangat spesial dengan Tuhan, apapun itu, dan engkau menyadari, dan meyakini sepenuhnya hanya karena tangan Tuhan itu selesai. Tolong cerita sama orang bahwa engkau pernah ditolong oleh Tuhan. Menjadi kesaksian. Jadi mengapa Yesus menunda? Setelah Lazarus mati, baru dia datang. Supaya keluarga Maria punya kesaksian dalam hidup. Kenapa Tuhan Yesus menunda selesaikan masalah saudara? Dan kesannya kok udah lebih serius baru Tuhan tolong saya. Supaya saudara punya pengalaman yang boleh menjadi kesaksian yang memberkati orang lain. Amin saudara. Karena Tuhan ingin pakai saudara. Pengalaman hidup saudara sebagai kesaksian bagi orang lain. Termasuk orang-orang yang tadinya barangkali berharap kebangkrutan saudara. Kecelakaan saudara. Tapi ketika dia melihat bagaimana Tuhan menolong saudara, dia katakan luar biasa Tuhan menolong kau. Ingat, sambil satu contoh. Daniel mengalami masa sulit. Orang-orang gak suka sama dia. Mulai mengadukan kepada raja. Karena satu-satunya dianggap kesalahan Daniel adalah dia tidak seiman dengan raja. Betul? Maka ketidakseimanannya ini diadukan pada raja. Walaupun raja sangat sayang sama Daniel, tapi raja gak bisa buat apa-apa. Karena apa? Dia sudah buat peraturan bahwa semua orang yang tidak seiman dengan raja wajib
dihukum mati. Dia nggak bisa apa-apa saudara. Ketika Daniel ditemukan sedang berdoa kepada Allah, maka dijadikan sebagai pengaduan. Akhirnya raja jatuhkan vonis, buang ke gua singa. Saya percaya waktu vonis sudah jatuh, Daniel akan masuk gua singa. Orang yang bersuka cita adalah yang pertama yang karena alasan agama, tapi yang kedua karena kecemburuan posisi. Sehingga mereka berpikir, habis sudah masa Daniel. Habis. Maka posisi Daniel yang dipromosikan orang kedua di bawah raja, itu akan jatuh kepada kita. Tapi nyatanya apa saudara? Tuhan memang izinkan Daniel tetap ke gua singa. Tapi singa enggak buat apa-apa pada Daniel. Sampai ketika raja melihat Daniel, apakah Allahmu menolong kau? Dia katakan, ya Allahku menolong aku. Jadi kesaksian. Akhirnya peraturan dirubah. Semua orang harus menyembah Allahnya Daniel. Coba lihat. Kesaksian. Hal yang sama Sadrak, Mesak, Abednego, betul? Cara Tuhan tidak memadamkan api. Cara Tuhan tidak mengubah hatinya raja. Enggak. Tetap mereka dibuang ke api. Bahkan disuruh dipanasin 7 kali. Tapi di api itu mereka bisa berjalan-jalan santai. Menjadi kesaksian bagi orang-orang. Bisakah engkau melihat masalahmu akan dipakai Tuhan menjadi kesaksian bagi orang lain? Percayalah, tidak ada yang salah. Walaupun kesannya tertunda, tapi Tuhan punya rencana di balik segalanya. Amin. Amin. Akhirnya mari kita lihat. Kalau Yesus kesannya menunda, sengaja tinggal 2 hari lagi. Yang pertama, karena Yesus ingin menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, supaya kita belajar percaya. Yang ketiga, supaya menjadi kesaksian bagi orang-orang bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.